Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan sedikit mengomentari video yang diunggah oleh channel Nabawi TV, yang dalam hal itu Kiai Haji Ma'ruf Khozin ini memberikan beberapa pandangan terkait ahlu sunnah wal jamaah. Jadi yang dikatakan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khozin ini di sisi lain saya sepakat, namun di sisi lain ada hal-hal yang perlu saya kritisi terkait masalah aswaja ini terlalu membebaskan terjadinya khurafat-khurafat. Dalam hal ini berarti saya mengatakan bahwa aswaja ini tidak selektif dalam membedakan mana karomat dan mana khurafat. Kemudian yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khozin terkait bahwa berhasilnya aswaja dalam menjawab setiap tantangan, termasuk diantaranya memberikan fatwa terkait sonhorek, dan ini terbukti bahwa ahlu sunnah wal jamaah ini fatwanya masih didengar dan terbukti mujarab, sehingga sonhorek ini berubah namanya menjadi son karnaval. Saya sepakat dalam hal itu, tetapi ada beberapa poin yang perlu saya kritisi, dan ini karena rasa cintanya saya terhadap ahlu sunnah wal jamaah, dan dalam hal ini berarti saya cinta terhadap Nahdlatul Ulama dan juga NKRI. Namun seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khozin nanti akan saya tampilkan cuplikan videonya. Tetapi untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Tanpa berlama-lama, saya tampilkan cuplikan ceramah dari Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. Ahlus sunnah wal jamaah ini dari masa ke masa adalah selalu pemenang. Di masa Imam Asy'ari kita pemenangnya. Di masa berjumpa dengan berbagai aliran, tetap ini yang bertahan. Di negara manapun, perjalanan apapun, tetap kita ini yang oleh Allah, jalur ahli sunnah ini yang selalu bertahan. Tetapi bukan berarti semuanya berjalan dengan sempurna. Bukan berarti tidak ada yang menghalangi, rintangan internal, ujian, cobaan. Justru disitulah emas itu akan semakin menjadi emas ketika berhasil melelehkan hal-hal yang berada di sekitar emas itu tadi. Hari ini kita menjumpai ahli sunnah wal jamaah itu ada banyak kritikan dari luar. Ada kritikan yang bisa kita bantah dengan dalil, karena memang kita berada di posisi yang benar. Tetapi karena ahlu sunnah itu jumlahnya besar, ada juga beberapa hal yang kurang tepat dari sesepuh kita, dari pendahulu kita. Seperti misalnya kita melakukan pengajian, tapi isinya bukan ilmu. Maka kita pun harus menerima koreksi ini. Kalau atas nama pengajian, isilah pengajian itu dengan ilmu. Kalau kemudian ada di antara kita sedang melaksanakan maulid, maka bawa bagaimana umat Rasulullah ini mencintai Rasulullah dalam acara maulid, bukan hal-hal yang lain. Dan kritikan-kritikan ini kita terima untuk kemudian kita benahi. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Kiai Haji Ma'ruf Khozin ini mengatakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa adalah selalu pemenangnya. Di masa Imam Asy'ari,
kita pemenangnya. Di masa berjumpa dengan berbagai aliran, tetap ini yang bertahan. Di negara manapun, perjalanan apapun, tetap kita ini yang oleh Allah, jalur ahlu sunnah ini yang selalu bertahan. Tetapi bukan berarti semuanya berjalan dengan sempurna, bukan berarti tidak ada yang menghalangi rintangan internal, ujian, cobaan. Justru disitulah emas itu akan semakin menjadi emas ketika berhasil melelehkan hal-hal yang berada di sekitar emas itu tadi. Hari ini kita menjumpai Ahlussunnah wal Jamaah, ada banyak kritikan dari luar. Ada kritikan yang bisa kita bantah dengan dalil, karena memang kita berada di posisi yang benar. Tetapi karena Ahlussunnah wal Jamaah itu jumlahnya besar, ada juga beberapa hal yang kurang tepat dari sesepuh kita, dari pendahulu kita. Jadi dalam hal ini saya sepakat, tetapi ada yang perlu saya komentari. Memang Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa selalu menjadi pemenangnya. Bahkan di masa Mbah Hasyim Asy'ari ini terbukti bahwa Ahlussunnah wal Jamaah menunjukkan kemampuannya dalam menjawab segala persoalan. Tetapi ada yang perlu saya komentari, bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Qasim ini adalah saya mengkritisi terkait masalah gagalnya aswaja dalam membedakan mana karomat dan mana khurafat. Hal ini kemudian menjadikan bumerang untuk internal aswaja itu sendiri, khususnya Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, diantaranya adalah bahwa inflasi karomah saat segalanya dianggap sakti. Jadi pada umumnya di kalangan awam Nahdlatul Ulama ini sesuatu yang dianggap aneh, ya karomat. Terlebih jika hal itu muncul dari orang-orang yang notabene orang yang terlihat ahli agama. Nah, kritik utama adalah adanya kecenderungan di masyarakat kita untuk melabeli setiap keanehan sebagai keramat. Nah, masalah ini timbul. Jadi karomah yang seharusnya menjadi pengecualian, hal luar biasa yang sangat langka, kini seolah diproduksi secara massal dalam cerita-cerita pengajian. Dan ini memang sudah terbukti. Sudah terbukti dalam pengajian-pengajian yang seharusnya pengajian itu membahas terkait ya kajian babakan ajaran Islam, tetapi justru diisi dengan dongeng-dongeng tentang keramat-keramat orang-orang di masa lampau. Dan dalam hal ini saya mengkritik ajaran-ajaran Ba'alawi yang seringkali dalam setiap ceramahnya ini tak lepas dari membawa kehebatan-kehebatan moyangnya dan kemudian disampaikan kepada para jamaahnya. Ini tidak mendidik. Ini hanya para jamaah disuruh mendengarkan cerita kehebatan-kehebatan moyang-moyang Ba'alawi yang secara kebenarannya itu masih sangat diragukan. Lah dampaknya, batas antara wali Allah dengan dukun atau pesulap ini menjadi kabur. Ketika semua yang dianggap aneh lantas dikategorikan sebagai keramat, maka tidak ada perbedaan antara wali Allah dengan dukun, karena keduanya seringkali memunculkan kejadian-kejadian yang di luar nalar. Nah, ketika semua hal aneh dianggap karomah tanpa standarisasi syariat yang ketat, aswaja rentan disusupi oleh praktik klinik yang dibungkus dengan istilah agama. Ini adalah kritik saya. Ketika aswaja ini tidak selektif terhadap mana keramat dan mana khurafat, maka pada akhirnya aswaja yang dalam hal ini berarti saya mengkritisi Nahdlatul Ulama ini rentan disusupi oleh praktek klinik yang dibungkus dengan istilah agama. Dan ini sudah terbukti
kalau kita mau mengkaji kitab-kitab tasawuf, terlebih kitab-kitab tasawuf itu karang atau ditulis oleh ulama-ulama Ba'alawi yang mengaku sebagai orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita akan menjumpai ratusan dongeng-dongeng yang dianggap sebagai keramat, tetapi sebenarnya itu adalah khurafat. Nah, di sini Nahdlatul Ulama ini tidak selektif dan tidak berani bersuara apakah itu keramat atau itu khurafat, dan saya anggap gagal dalam ketidaktegasan mengenai masalah khurafat dan keramat. Kemudian ketika setiap sesuatu yang dianggap luar biasa kemudian dianggap sebagai keramat, maka hal ini bisa mengabaikan syariat demi hal luar biasa. Nah, seringkali karena saking takzimnya kepada seorang tokoh yang dianggap memiliki karomah, masyarakat abai terhadap pelanggaran syariat yang tampak jelas. Dalam kaidah aswaja yang asli, seperti kutipan Imam Asy-Syafi'i atau Imam Al-Junaidi, jika seseorang bisa terbang tapi meninggalkan sholat, maka itu bukan karomah, melainkan istidroj atau tipu daya. Praktik di lapangan seringkali terbalik. Perilaku menyimpang oknum tokoh justru dibela dengan narasi itu rahasia Tuhan atau makrifat yang belum sampai ke akal kita. Ini adalah celah masuknya khurafat yang merusak akidah. Jadi bahwa Imam Syafi'i atau Imam Al-Junaidi ini sudah menggambarkan dan sudah menjelaskan bagaimana keramat dan bagaimana khurafat. Ketika ada seseorang yang abai terhadap syariat, kemudian memiliki hal yang luar biasa, maka itu bukan keramat, itu adalah istidroj. Ya, masyhur kan, ada cerita-cerita, ada wali katanya, wali kemudian tidak melakukan sholat Jumat, katanya sholat Jumatnya ada di Mekah, padahal jam antara di Indonesia dan di Mekah ini selisihnya 4 jam. Ini nggak masuk akal, tetapi ya banyak yang percaya. Ada lagi wali, tetapi pada saat masuk waktu sholat tidak melakukan sholat. Bahkan ada itu dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah dan sudah pernah saya bahas. Jadi ada seorang wali, katanya wali, jam sholat tidak sholat, di saat yang lain sholat itu tidak sholat. Nah, pada saat ditanya, katanya bahwa ia bisa membelah diri menjadi 10. Jadi yang 9 itu sholat di angkasa, yang satu duduk di pojokan masjid. Nah, ini hal-hal yang semacam ini masih dipercayai di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tanpa memverifikasi secara ketat apakah itu benar karomah atau hanya dongeng semata. Kemudian yang ketiga, khurafat yang menghambat kemajuan berpikir. Jadi karena aswaja ini rentan disusupi oleh dongeng-dongeng khurafat yang kemudian dianggap sebagai keramat, ini justru menghambat kemajuan berpikir. Khurafat seringkali bersifat fatalistik atau pasrah pada nasib atau hal gaib dan tidak rasional. Narasi Ahlus Sunnah yang terlalu fokus pada cerita-cerita mitos pendahulu membuat umat kehilangan daya kritis dan etos kerja. Pengajian yang hanya berisi dongeng, keajaiban masa lalu tanpa bedah ilmu pengetahuan hanya akan membuat umat terbuai dalam romantisme. Sementara dunia luar terus maju dengan ilmu pengetahuan. Ini sudah terjadi di kalangan aswaja, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Pengajian-pengajian yang seharusnya diisi dengan pembedahan ilmu, mengkaji ilmu, tetapi justru diisi dengan dongeng-dongeng luar biasa oleh tokoh masa lalu. Nah, ini tidak mendidik. Ini justru menghilangkan daya kritis kita. Kita terbuai oleh dongeng-dongeng kehebatan moyang-moyang masa lalu. Dan hal ini saya kembali mengkritisi golongan-golongan kabaib yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ketika ceramah tak lepas dari dongeng kehebatan moyang-moyang di masa lalu.
Ini tidak mendidik. Dan jamaah yang hadir di pengajian itu tidak mendapat ilmu, tetapi hanya mendapat dongeng, yang dongeng itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kebenaran karena tidak terverifikasi secara ketat. Nah, koreksi saya, menjadi aswaja bukan berarti menjadi anti logika. Imam Asy'ari memenangkan perdebatan masa lalu justru dengan kekuatan logika yang dipadukan dengan dalil, bukan dengan menyebarkan khurafat. Ini kritik saya. Jadi dengan menjadi aswaja ini bukan berarti kita itu anti logika. Ini terbukti bahwa dulu Imam Asy'ari dalam debat ke Arab Saudi ya dulu, ini memenangkan perdebatan. Ini dengan logika dipadukan dengan dalil, bukan dengan menyebarkan khurafat. Kemudian yang keempat, ketika kita masih mempercayai dongeng-dongeng khurafat yang dibungkus dan dianggap sebagai keramat, ini justru menurunkan wibawa intelektual aswaja. Nah, kritik saya, kritik eksternal sering menyebutkan bahwa komunitas aswaja yang besar ini menjadi sarang bagi tahayul karena kurangnya filter dari para ulamanya. Dampaknya apa? Dampaknya generasi muda yang terdidik secara rasional akan merasa asing dengan aswaja jika yang mereka dapati hanyalah klaim-klaim ajaib yang tidak masuk akal dan tidak punya landasan kitab yang kuat. Ini adalah komentar saya terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Di sisi lain, saya sepakat bahwa memang Ahlussunnah wal Jamaah dari masa ke masa selalu menjadi pemenangnya. Tetapi di sisi lain, ahli sunnah yang dalam hal ini NU itu disusupi oleh orang-orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah, tetapi justru menyebarkan dongeng-dongeng tahayul, dongeng-dongeng khurafat yang kemudian dianggap sebagai keramat. Hal ini dibungkus oleh agama, dibungkus dengan agama, sehingga masyarakat ini dipaksa untuk mempercayai cerita-cerita semacam itu. Dan cerita-cerita semacam itu umumnya tidak bisa dikritik. Ketika dikritik, bukan dijawab secara ilmiah, tetapi justru dijawab dengan kemarahan. Nah, ini kan justru kita ini terdidik anti berpikir, kita terdidik anti ilmu. Ketika dongeng-dongeng khurafat yang semacam itu, kemudian ketika dikritik, ini justru menimbulkan reaksi marah. Kemudian saya tampilkan lagi ceramah dari Kiai Haji Ma'ruf Khozin. Penonton bisa simak video yang akan saya tayangkan berikut ini. NU itu adalah organisasi untuk semua yang mengikuti ajaran ahli sunnah wal jamaah, baik dari kalangan kita maupun juga kalangan habaib dan dari elemen manapun yang memiliki kesemangatan di dalam berdakwah dan berjuang ini. Dan alhamdulillah, di antara ilmu ahli sunnah masih tetap menjadi referensi dan pedoman. Di antaranya kalau di NU ada namanya Bahthul Masail, MUI namanya adalah Komisi Fatwa. Satu contoh yang masih menjadi rujukan adalah ketika di sebuah pulau di Indonesia ini, tepatnya di Pulau Jawa, di sebagian kalangan terjadi kesenangan mencari hiburan, yakni dengan son horeg, yang kemudian hari ini teman-teman mengubah nama dengan son karnaval. Begitu ada kiai kita, guru kita, Kiai Muhibbul Aman dalam keputusan itu menyatakan haram mutlak, ternyata semua elemen masyarakat merespon. Dari video yang baru saja kita saksikan, di situ Kiai Haji Ma'ruf Khozin ini menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Dan alhamdulillah di antara ilmu ahlu sunnah masih tetap menjadi referensi dan pedoman. Di antaranya kalau di NU ada namanya Bahsul Masail, atau MUI namanya adalah Komisi Fatwa. Nah, satu contoh yang masih menjadi rujukan adalah ketika di sebuah pulau di Indonesia ini, tepatnya di Pulau Jawa, di sebagian kalangan terjadi kesenangan mencari hiburan, yakni dengan son horeg, yang kemudian hari teman-teman mengubah nama dengan son karnaval. Gitu ada kiai kita, guru kita Kiai Muhibbul Aman dalam keputusan itu mengatakan haram mutlak,
ternyata semua elemen masyarakat merespon. Ini Kiai Haji Ma'ruf Khozin ini sedang mengunggulkan betapa berfungsinya Ahlu Sunnah wal Jamaah khususnya dalam hal kajian bahsul masail, dalam hal fatwa. Terbukti ketika Sonhorek merajalela di Pulau Jawa, maka salah satu Kiai NU kemudian memberikan fatwa bahwa Sonhorek itu haram, dan ini pun direspon dengan baik oleh elemen masyarakat. Oke, di sini saya sepakat. Tetapi kritik saya adalah bahwa elektivitas lembaga fatwa atau lembaga bahsul masail ini hanya berfungsi dalam hal fatwa-fatwa terkait hal-hal semacam itu. Nah, meskipun bahsul masail memiliki wibawa dalam menetapkan hukum pada masalah furu'iyah, terdapat kesenjangan responsivitas ketika berhadapan dengan konflik internal yang melibatkan struktur otoritas keagamaan yang sekarang lagi ramai, yaitu Habib vs Ulama Nusantara. Jadi NU mempunyai lembaga bahsul masail dan UI juga punya otoritas untuk mengkaji terkait apakah nasab Ba'alawi adalah nasab yang sahih tersambung ke Rasulullah atau nasab yang palsu. Ini lembaga bahsul masail NU ini mati suri, tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan narasi yang disampaikan Kiai Haji Ma'ruf Khozin tersebut memuji keberanian lembaga fatwa dalam mengharamkan Sonhorek. Namun kritik tajam muncul karena lembaga ini dianggap hanya berani masuk ke wilayah budaya populer yang tidak memiliki resiko politik atau struktur kekuasaan yang kuat. Sebaliknya, dalam isu polemik nasab, lembaga resmi seolah-olah mati suri atau enggan mengambil posisi tegas demi menjaga status quo hubungan sosial keagamaan. Kemudian, paradok otoritas antara hukum dan sosiologi. Kasus Sonhorek. Fatwa bekerja efektif karena masyarakat melihat dampak negatifnya secara langsung, kebisingan, kerusakan bangunan. Tetapi untuk kasus nasab, ini bukan sekedar masalah hukum Islam. Ini menyangkut identitas dan legitimasi sejarah. Ketika bahsul masail tidak hadir sebagai penengah yang ilmiah di tengah perdebatan antara penelitian mandiri ulama pribumi dan klaim organisasi nasab, mereka dianggap kehilangan fungsinya sebagai pemberi arah dalam kebenaran sejarah. Jadi ketika Kiai Haji Ma'ruf Khozin mengatakan lembaga bahsul masail itu berfungsi dengan sangat baik, terbukti ketika Sonhorek merajalela, dan ini membahayakan baik dalam telinga kita ataupun merusak bangunan. Ini terbukti salah satu Kiai NU memberikan fatwa dan akhirnya fatwa itu diterima di elemen masyarakat. Tetapi di sisi yang lain, lembaga fatwa atau lembaga bahsul masail NU ini menjadi mati suri dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya ketika menghadapi kasus nasab atau polemik nasab. Padahal jika kita mau berpikir polemik nasab ini justru polemik yang lebih bahaya dan lebih besar dampaknya. Ini adalah menyangkut masalah akidah soalnya. Tetapi apa? Tetapi lembaga bahsul masail diam, tidak berani mengambil resiko. Itu adalah kritik saya. Kemudian yang ketiga, resiko fragmentasi umat. Ketidakhadiran lembaga resmi dalam membedah polemik nasab secara metodologis atau menggunakan kaidah ilmu nasab dan sejarah menyebabkan perdebatan liar di media sosial. Hal ini justru membuktikan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap fatwa Sonhorek bersifat superficial. Sementara dalam masalah fundamental seperti marwah dan validitas nasab, umat dibiarkan tanpa panduan resmi. Nah kan, seperti yang kita dapati sampai saat ini, ramainya pembahasan nasab ini dilakukan antar individu
antar individu tanpa arahan dari lembaga resmi seperti halnya yang dinaungi oleh NU. Ini dari MUI atau dari lembaga fatwa Basul Masail ini tidak pernah merespon secara positif dan menjadi penengah atau hadir di tengah-tengah polemik nasab ini. Mereka diam. Kenapa? Tidak mau mengambil resiko. Dan catatan kritis saya terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Qasid, bahwa keberhasilan sebuah lembaga fatwa tidak hanya diukur dari kemampuannya melarang sebuah hiburan rakyat, tetapi dari keberaniannya melakukan klarifikasi atas klaim-klaim keagamaan yang berpotensi memecah belah persaudaraan sebangsa. Itu adalah kritik dan komentar saya apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Qasid. Jadi di sisi lain saya setuju apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Qasid, tetapi di sisi yang lain saya mengomentarinya karena ada kelemahan yang kelemahan ini dibiarkan, yaitu di tubuh aswaja, dalam hal ini khususnya NU. NU ini diam dan tidak mau tahu menahu terkait urusan polemik nasab. Sehingga apa? Sehingga masyarakat ini membedah terkait nasab Ba'alawi ini secara jalur mandiri. Tidak pernah hadir, mereka tidak pernah hadir, baik lembaga fatwa maupun MUI. Ini tidak pernah hadir menjadi penengah menyelesaikan perselisihan ini. Ini adalah masalah yang serius. Tetapi mereka mati suri dan kehilangan fungsi yang semestinya. Dan saya sangat mengkritisi terkait karomah dan khurafat, yang mana dalam hal ini NU itu sarang dari khurafat. Kenapa saya katakan sarang dari khurafat? Karena dalam tubuh NU itu terdapat Habib. Dan Habib ini ketika kita mau meneliti kitab-kitab moyang-moyang Habib, ini memunculkan banyak dongeng-dongeng khurafat yang kebenarannya ini patut dipertanyakan. Karena masing-masing tokoh ini hampir menciptakan ratusan dongeng-dongeng khurafat. Dan NU tidak selektif, tidak bisa membedakan mana yang benar-benar karomat dan mana yang khurafat. Terbukti apa? Terbukti bahwa kitab-kitab Ba'alawi ini sudah sangat populer dan mudah kita dapatkan. Kitab Al-Huror, kitab Masra'urawi, kemudian kitab Al-Burqoh, kemudian ada kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, dan ratusan kitab Ba'alawi yang sangat mudah kita dapatkan. Tetapi apa? Tetapi NU tidak mau mengkaji secara mendalam. NU justru mendiamkan ini menjadi perdebatan liar. Karena ketika setelah saya mengkaji dari kitab-kitab karya Ba'alawi pun, saya banyak menemukan dongeng-dongeng yang berseberangan dengan akidah. Seperti halnya, saya kasih contoh dua. Jadi ada dongeng khurafat yang tertulis dalam kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah halaman 435. Saya baca teksnya. Qala Sayyihu Abdul Aziz Dabbahu annal khura fil kusuri ma yataharraqna fil jannati illa bi amril qutbi wal kuttabu min khulafa'il habibi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbah berkata, sesungguhnya bidadari-bidadari di dalam istana-istana surga tidaklah bergerak melainkan atas perintah sang wali kutub. Dan para wali kutub itu merupakan para penerus atau khalifah dari sang kekasih Nabi Muhammad. Bukankah ini sebuah pernyataan yang sangat bertentangan dengan akidah kita? Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbah, di mana para bidadari-bidadari surga itu tidaklah bergerak melainkan atas kehendak para wali kutub. Jadi seakan-akan kuasanya para bidadari surga itu ada di tangan para wali kutub. Lah ini menyalahi dari akidah. Bukankah semua makhluk itu atas kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wali kutub itu ya makhluk, bidadari juga makhluk. Berarti yang mengendalikan bidadari-bidadari surga ya bukan wali kutub, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi lagi-lagi dongeng-dongeng semacam ini dibiarkan liar dan menjadi perdebatan yang sengit di media sosial. Tidak pernah ada penyelesaian dari lembaga resmi, baik lembaga fatwa Nahdlatul Ulama, Basul Masail Ulama, NU, atau lembaga negara yaitu MUI. Ini tidak pernah merespon cerita-cerita semacam ini dan tidak pernah mau mendalami isi kitab-kitab Balawi. Mereka tidak mau mengambil resiko. Kemudian saya contohkan lagi, ada dalam kitab Jauharus Safaf halaman 136. Saya baca teksnya, qultu wa ta'biru dzalika wallahu a'lam inna syaikha aliyal madhkura uqtiya at-tasarrufa wasyafa'ata yuwalli mayyasha'u wa ya'zilu mayyasha'u huwa yadkhulul jannata bi syafa'atihi mayyasha'. Artinya apa? Artinya bahwa Syekh Ali yang disebutkan tersebut telah diberikan oleh Allah kekuasaan untuk mengatur dan memberikan syafaat. Ia mengangkat siapa yang ia kehendaki dan memberhentikan siapa yang ia kehendaki. Dan ia memasukkan ke dalam surga dengan syafaatnya siapa saja yang ia kehendaki. Jadi pernyataan bahwa Syekh Ali, entah ini Syekh Ali Kholi Qasam atau siapa, tetapi yang jelas bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang menyimpang. Bahwa dikatakan bahwa Syekh Ali itu telah diberi kekuasaan oleh Allah mengatur dan memberhentikan makhluk. Bahkan diberi syafaat, ia bebas memasukkan ke dalam surga siapa yang ia kehendaki. Lah ini kan Masya Allah khurafatnya. Jadi Syekh Ali dikatakan ini diberi otoritas, diberi kemampuan, siapapun yang ia kehendaki masuk surga ya masuk surga. Jadi diberi syafaat oleh Allah. Ini kan hal semacam ini adalah dongeng-dongeng khurafat. Lagi-lagi apa? Lagi-lagi lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan lembaga otoritas negara MUI ini pun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kedua lembaga tersebut diam 1000 bahasa. Kenapa? Tidak mau mengambil resiko. Maka kesimpulan dari pembahasan saya sangat wajar ketika aswaja dalam hal ini berarti Nahdlatul Ulama kemudian diserang habis-habisan. Karena apa? Karena kehilangan ketegasan. Hilang ketegasan untuk merespon setiap persoalan kemudian diselesaikan dengan jalur Bahsul Masail. Jadi lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama itu hanya berani membahas terkait hal-hal yang tidak beresiko. Tetapi ketika itu beresiko maka lebih memilih diam. Nah, terbukti dalam urusan nasab ini. Urusan nasab ini adalah urusan yang sangat rentan resiko. Sehingga ya lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama memilih diam dan tidak berani bersuara. Apakah nasab Balawi itu sahih tersambung ke Rasulullah atau tidak? Dan juga masalah terkait dongeng-dongeng khurafat yang diproduksi oleh moyang-moyang Balawi. Bahkan kalau kita mau mengumpulkan jumlahnya ada ribuan dongeng khurafat pun, lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama ini diam, tidak pernah berani membedah kemudian mendalami kitab-kitab khurafat Balawi. Disinilah kehilangan ketegasan lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dan juga MUI, sehingga menjadikan masyarakat mengkritik secara keras karena ketidaktegasannya. Bahkan masyarakat justru menanti atas sikap tegas dari lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama dan juga MUI. Tetapi ditunggu sampai hari ini pun mereka lebih memilih diam. Itu saja kritik saya terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khozin, dan ada beberapa poin yang saya sepakat dan saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Khozin dengan bahasa yang santun dan elegan. Tetapi Kiai Haji Ma'ruf Khozin ini tidak pernah berani menyentuh terkait polemik nasab dan terkait
dongeng-dongeng khurafat yang ini justru menjadi poin inti terkait perselisihan dan menjadikan Aswaja itu diserang habis-habisan. Itu di sini sebenarnya, bukan dalam hal yang lain. Pokok sampai kemudian Aswaja diserang habis-habisan, ya tidak tegas dalam membahas masalah polemik nasab dan tidak pernah mengambil sikap terkait dongeng-dongeng khurafat Ba'alawi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.